Halo semuanya, it's me DWC. Welcome to Dapur Nuk, dapurnya para pemula. Di video kali ini Dapur Nuk bakal bikin risol mayo. Risol mayo ini salah satu makanan favorit aku karena rasa mayonya itu yang lumer dan isian-isian lainnya cocok banget dibuat dan cocok banget buat lidah anak-anak. Selain itu bahannya juga mudah didapat dan gak perlu bahan yang macam-macam. Jadi kita bikin sama-sama yuk sekarang. Pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya ya. Di sini aku pakai 1 gelas tepung terigu atau kurang lebih 125 gram ya. Kemudian 3 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka. Kemudian kaldu bubuk dan garam untuk menambah rasa. 2 sendok makan minyak goreng dan 1,5 gelas air putih. Kemudian untuk isiannya aku pakai telur rebus 1 butir dan juga sosis 1 buah. Itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau pakai daging lain atau sosisnya mau ditambah jadi 2 juga boleh. Kemudian mayonesnya aku pakai 10 sendok dan juga saus sambal 1 sendok. Terus untuk balurannya aku pakai 1 butir telur dan juga tepung panir. Yuk sekarang kita buat sama-sama. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat kulitnya. Jadi kita campurin dulu bahan keringnya semuanya, yaitu tepung terigu, tepung aci, dan juga garamnya kita campur jadi satu, kita aduk-aduk dulu. Setelah semua bahan keringnya tercampur rata, sekarang kita bakal masukin bahan basahnya. Kita masukin dulu airnya ini perlahan-lahan, secara bertahap, jadi dimasukin sambil diaduk. Kita aduk terus sampai tidak ada gumpalan tepung di dalam adonannya. Setelah itu juga jangan lupa masukin minyaknya ya. Oh ya, bikin kulit risol ini aku awalnya takut banget karena takut susah dan takut gagal, tapi ternyata gak sesusah itu kok. Aku yang gak pernah bikin juga ternyata bisa bikinnya, asal takaran adonannya pas ya. 1,5 gelas itu kurang lebih 375 ml air. Nah ini kalau misalnya udah, sekarang kita bakal membuat kulitnya. Jadi aku pakai sendok sayur itu 1 sendok sayur untuk 1 kulit lumpia. Dimasak di teflon yang udah dipanasin ya. Nah tandanya kalau misalnya udah matang itu permukaan yang di pinggir-pinggirnya itu udah kering, udah nggak nempel lagi di wajannya. Kalau udah nggak nempel lagi di wajannya, kita cek pakai sendok, kita angkat pakai sendok perlahan-lahan, takutnya masih ada yang nempel dikit-dikit biar nggak lengket. Kemudian kalau udah kita langsung balik. Nah ini kuncinya kalau menurut aku, jangan sampai terlalu lama ngediemin kulitnya di wajan. Kalau misalnya kelamaan didiemin, nanti kulitnya bakal kering, permukaan bawahnya gosong dan jadi gampang sobek. Jadi dilihat terus ya teman-teman bikinnya. Ini aku 1 adonan itu jadinya 9, tapi ini tergantung ya, bisa jadi kurang lebih 8-12 lembar kulit risol, tapi aku kali ini jadinya 9. Kita ulangin terus sampai adonannya habis. Nah untuk adonan terakhir ini aku bikinnya nggak rapi ya, karena aku kira bakal jadi 2, tapi ternyata 1 doang yang cukupnya, jadi kurang rapi hasilnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa dilipat adonannya, kulitnya ini masih bisa dilipat jadi risol, jadi nggak apa-apa. Yang penting teksturnya udah bener ya.
bisa lentur dan bisa dilipat elastis. Jadi kalau misalnya udah mateng kita langsung angkat. Jadi oh iya, apinya jangan lupa api kecil aja ya, jangan api gede, takutnya kalau api gede malah cepet gosong. Jadi di api kecil aja. Tuh udah jadi deh 9 lembar kulit risol. Nah ini udah, setelah kulitnya selesai, sekarang kita bakal nyiapin isinya. Pertama-tama potong dulu sosisnya menjadi 9 bagian, karena di sini aku pakai 9 lembar kulit risol, jadi aku potong sosisnya jadi 9. Kalau misalnya teman-teman ngerasa terlalu dikit segini, boleh ditambahin lagi sosisnya jadi 2 buah, atau misalnya mau pakai daging ham atau mau pakai kornet juga boleh, tapi aku sukanya lebih suka sosis. Kemudian potong telurnya jadi kecil-kecil. Di sini aku telurnya aku lebih suka campurin telurnya itu sama mayonesnya, jadi nggak aku bagi-bagi 9 gede-gede gitu, tapi aku lebih suka dipotong kecil-kecil. Kalau misalnya udah dipotong kecil-kecil, kita tambahin 1 sendok mayones dan juga 1 sendok saus sambal ke dalam telurnya ini. Jadi ini akan jadi sausnya. Kok mayonesnya dikit banget sih? Pasti kalian mikir gitu ya. Tenang aja, ini cuma buat campuran telurnya aja. Nanti kita bakal tambahin mayones lagi di dalam si risolnya itu. Jadi itu aja dulu. Sekarang kita susun deh risolnya, karena semua isiannya udah siap. Jadi susunnya biasa aja. Pertama-tama sosisnya, kemudian campuran telurnya tadi, dan juga kurang lebih 1 sendok mayones. Di sini aku nggak pakai garam atau kaldu bubuk lagi ya, karena menurut aku ini udah cukup gurih, udah enak. Tapi kalau mau ditambahin juga boleh ya, kalau biar rasanya nendang. Nah kemudian ini cara aku melipat risolnya gini. Tuh, itu dilipat 1, kemudian sampingnya, kemudian digulung ke depan. Udah. Nah kita ulangin semua sampai semuanya habis. Nah ini udah habis, sekarang kita bakal ngebalur risolesnya ke dalam telur dan juga tepung panir. Ini udah langkah terakhir nih, tar lagi udah jadi deh. Nah ini kalau aku caranya biar tangannya nggak kotor semua, jadi 1 tangan itu untuk telurnya dan 1 tangan itu untuk panirnya. Jadi 1 tangan basah dan 1 tangan kering. Jadi tepung panirnya itu nggak nempel semua di tangan gitu. Tuh kayak gitu caranya. Soalnya kalau misalnya 1 tangan doang, biasanya kan pasti tepung panirnya itu lengket di tangan gitu kan, jadi nggak enak banget rasanya. Jadi aku selalu pakai cara ini. Nah, ini udah jadi ya, udah semua. Jadi kalau misalnya udah, bisa dimasukin kulkas dulu. Kalau misalnya gorengnya masih nanti, belum pengen digoreng sekarang, boleh dimasukin kulkas dulu. Tapi kalau misalnya mau langsung digoreng juga boleh. Ini dia risoles mayo yang belum digoreng, jadinya belum cantik deh. Nah sekarang kita panasin dulu minyaknya ya. Terakhir, cara ngecek minyak udah panas belum itu, jadi kalau misalnya kalian punya sutil kayu, dimasukin ke dalam minyaknya. Kalau misalnya di sekeliling minyaknya itu udah bergelembung, itu tandanya minyaknya udah panas. Jadi kita bisa masukin risolnya. Kita masukin risolnya, kemudian goreng sampai warnanya berubah jadi kuning keemasan.
kalau misalnya udah mateng jangan lupa diangkat dan ditirisin ya. Kalau aku pasti di bawahnya aku kasih tisu dulu di bawah piringnya. Jadi minyak-minyaknya itu keserap ke tisunya. Jadi kita nggak terlalu makan banyak minyak karena ini kan gorengan ya. Jadi pasti banyak minyaknya. Jadi untuk ngurangin minyaknya aku pakein tisu. Nah sekarang kita cicipin ya. Kita buka dulu isinya. Masih panas loh ini. Tuh. Kelihatan gak sih? Itu lumer. Terus uap-uapnya masih ada. Nah. Kalau aku paling suka nyocol pakai saus. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai cabai rawit juga boleh. Itadakimasu. Rasanya enak banget loh teman-teman, ini udah cukup gurih walaupun nggak pakai garam. Kalau menurut aku justru kalau pakai garam malah enek ya jadinya. Terus si saus sambelnya itu yang 1 sendok tadi itu ngebantu banget jadi nggak enek. Dan walaupun nggak kerasa pedes tapi nolong jadi nggak bikin enek. Nah segitu dulu ya video dari aku. Thank you for watching. See you on next video. Bye. Aku makan dulu ya.